Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda perhatiin gitu ada merek atau pemimpin yang kayaknya punya sihir? Orang loyal banget sama mereka, padahal mungkin produknya mirip sama yang lain yang ya biasa aja gitu. Nah, sumber kita hari ini buku Simon Sinek, Start with Why. Coba ngulik sihir ini. Ternyata kuncinya ada di satu pertanyaan simpel. Mengapa? Siap buat bedah bareng? Iya, betul sekali. Sinek ini nemuin pola, namanya lingkaran emas atau the golden circle. Dan ini bukan cuma teori bisnis kosong ya, tapi nyambung banget ke biologi otak kita, cara kita ambil keputusan. Intinya, komunikasi yang paling ngena itu justru dari dalam keluar, mulainya dari mengapa. Nah, misi kita coba pahami logikanya nih. Oke, lingkaran emas. 3 lapis ya. Ada apa, itu produk atau jasa kita. Terus bagaimana? Cara unik kita ngerjainnya. Dan yang paling dalam, mengapa? Tujuan keyakinan kita. Kebanyakan dari kita kan komunikasinya dari luar ke dalam ya. Ini loh apanya, ini bagaimana hebatnya, mau beli nggak? Gitu kan. Nah, persis. Tapi yang inspiratif, justru ngebaliknya. Mereka mulai dari mengapa. Contoh paling gampang ya Apple. Mengapa mereka itu kan buat nantang status quo, mikir beda, memberdayakan individu. Nah, komputer, iPhone, itu semua apanya? Itu cuma bukti fisik dari mengapa tadi. Jadi mereka nggak cuma jualan komputer, mereka jual wujud dari keyakinan itu. Makanya orang sampai rela antre, ya kan? Jarang loh kejadian di merek lain yang fokusnya cuma aspek teknisnya aja. Jadi kalau saya tangkep nih, Sinet bilang loyalitas itu lebih banyak urusan emosi yang nyantol ke mengapa, gitu ya. Bukan cuma hitung-hitungan rasional soal fitur atau harga. Orang nggak beli apa yang Anda lakukan, mereka beli mengapa Anda melakukannya. Bener gitu? Tepat sekali. Ini nyambungnya ke otak limbik kita. Bagian otak yang ngurusin perasaan kayak percaya, loyalitas, semua pengambilan keputusan penting. Tapi uniknya, bagian ini nggak punya kapasitas bahasa. Makanya gut feeling atau intuisi itu susah dijelasin, tapi kuat banget. Nah, mengapa ini nggak mau langsung ke level itu? Nggak lewat filter analisis otak neokorteks kita. Apa dan bagaimana itu baru belakangan, buat bantu kita ngerasa logis aja sama keputusan yang udah diambil pakai emosi tadi. Mungkin kaget ya, ternyata keputusan penting yang kita kira rasional banget, pemicunya seringkali dari emosi di bagian otak primitif ini. Buku ini juga bedain cara mempengaruhi orang ya. Ada manipulasi, ada inspirasi. Manipulasi itu kayak taktik jangka pendek. Diskon gede-gedean, promo heboh, pakai rasa takut, atau janji-janji manis. Contohnya kayak industri mobil di AS dulu, kayak GM gitu, yang kejebak perang diskon sama cashback. Laku sih mungkin saat itu, tapi apa iya itu bangun hubungan jangka panjang? Kayaknya enggak ya. Iya, manipulasi itu bisa buat transaksi sesaat aja. Tapi nggak akan bangun loyalitas yang beneran. Loyalitas itu munculnya dari inspirasi. Pas orang ngerasa nyambung sama mengapa Anda. Mereka bahkan kadang mau loh bayar lebih mahal atau maklum kalau ada kurang dikit. Kenapa? Karena mereka percaya sama perjuangan Anda. Loyalitas itu emosional soalnya, bukan cuma rasional. Nah, ini menarik nih. Kekuatan mengapa ini ternyata nggak cuma buat narik pelanggan dari luar ya, tapi juga bisa ngeresap ke dalam, jadi fondasi penting kepercayaan sama budaya di dalam organisasi. Gimana tuh cara kerjanya? Kepercayaan itu kan muncul kalau kita ngerasa orang lain punya nilai dan keyakinan yang sama ya. Perusahaan yang mengapanya jelas, terus konsisten antara omongan sama tindakan, bagaimana dan apanya, itu bakal nyiptain lingkungan kerja yang bikin karyawan nyaman. Mereka ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih gede gitu. Contoh bagus itu Southwest Airlines. Mengapa mereka kan bikin terbang jadi buat semua orang, orang biasa. Budaya kerjanya ceria, fokus melayani. Uniknya lagi, mereka rekrut orang lihat kepribadiannya juga yang cocok sama budaya itu. Kayak katanya mereka rekrut cheerleaders gitu ya, bukan cuma skill terbangnya. Karyawan yang klik sama mengapa perusahaan biasanya lebih happy. Dan itu nular ke pelanggan, jadi pelanggan juga ikut seneng dan loyal. Oke, jadi mengapa yang kuat itu penting banget. Udah jelas, tapi gimana caranya ide atau produk baru yang didasari mengapa kuat ini bisa nyebar luas? Apa cukup punya why aja buat langsung diterima pasar gitu? Apalagi kalau produknya baru banget. Nah, di sini masuknya hukum difusi inovasi. Ide baru tuh biasanya nggak langsung diterima semua orang barengan. Ada kelompok kecil di awal, namanya innovators sama early adopters. Kira-kira 15-18% pasar lah. Mereka lah yang berani ambil resiko duluan, dan cara mereka mutusin sesuatu tuh cenderung pakai intuisi, pakai mengapa.
Mayoritas orang nanti baru ikutan kalau kelompok awal ini udah buktiin dan ngomongin. Jadi strateginya bukan langsung nembak semua orang. Fokus dulu aja rebut hatinya si 15-18% pertama ini yang percaya sama mengapa Anda. Mereka ini nanti yang jadi dutanya. Kayak kasus Tivo dulu, teknologinya bagus banget padahal. Tapi gagal nembus pasar massal sering dibilang gara-gara mereka terlalu fokus jelasin apanya, fitur rekam digital, bukan mengapanya. Ngasih kontrol penuh nonton TV ke penonton. Oke, jadi kalau disimpulin nih ya, mulai dengan mengapa, itu bukan cuma slogan keren buat marketing doang. Ini benar-benar soal bangun fondasi yang asli, yang otentik, buat hubungan. Baik sama pelanggan, sama tim di dalam juga, yang ujung-ujungnya bisa bikin sukses jangka panjang. Intinya, ngomongin keyakinan inti kita, biar narik orang yang keyakinannya mirip, gitu ya? Betul sekali. Dan ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri nih. Apa sih mengapa Anda? Bukan apa kerjaan Anda sehari-hari. Atau bagaimana cara Anda ngerjainnya. Tapi apa keyakinan atau tujuan paling dasar yang jadi motor penggerak itu semua. Coba deh dipikirin. Karena paham itu bisa jadi langkah pertama. Nggak cuma buat capai lebih banyak hal, tapi juga biar ngerasa lebih hidup dan terinspirasi ngejalaninya. Dan ya siapa tahu bisa menginspirasi orang lain juga di sekitar Anda.